Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi, FM 89,2 MHz, 92,7 MHz, AM 855 kHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram dan Twitter @pro1fm Mataram. Telepon 0370 646 521, WhatsApp 081 802 056 000. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RR Mataram. Kembali saya hari ini Hadijah Fauzi akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk menyimak dialog Majalah Udara Kentongan. Majalah Udara Kentongan insya Allah nanti akan bersama dua orang narasumber, yaitu Danrem 162 Wirabakti, Komandan Korem 162 Wirabakti maksud kami, Brigjen TNI Rizal Ramdhani. Dan juga tokoh agama kita, Pak Tuan Guru M. Taisir Al-Azhar LCMA. Dan dialog kentongan pagi hari ini temanya Idul Adha dalam penerapan PPKM Mikro COVID-19. Anda kami undang pendengar partisipasinya di dua kanal yang kami persiapkan untuk dipergunakan, yaitu di 081 82 05 6000 dan juga di 0370 646 521. Inilah Majalah Udara Kentongan. Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RR Mataram. Pagi hari ini kita akan bersama dalam Majalah Udara Kentongan Pro 1. Dan Majalah Udara Kentongan hari ini dengan tema Idul Adha di tengah PPKM skala mikro. Kita akan bersama dua orang narasumber yang sudah ada via Zoom nanti, Bapak Tuan Guru Muhammad Taisir Al-Azhar dan juga bersama Pak Danrem 162 Wirabakti, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani. Ini kita prepare dulu untuk dua narasumber ini. Langsung saja saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum terlambat ya, karena 3 hari ini untuk hari tasriknya 11, 12, 13 Zulhijjah. Mohon maaf lahir dan batin Pak Tuan Guru. Sama-sama. Iya, kalau kemarin kita sempat bertemu dengan Pak Tuan Guru lewat Majalah Udara Kentongan, bukan majalah ya, Dialog Kentongan,
tapi datang langsung ke studio karena sekarang ini masih dalam posisi PPKM skala mikro dan juga untuk PPKM darurat. Jadi kita via teknologi dulu Pak Tuan Guru ya. Ya, Iya. alhamdulillah ala kulli hal. Oke, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi silaturahmi kita di Udara Pro 1. Pak Tuan Guru, setelah mengucapkan minal aidin wal faizin dulu, ini barangkali nanti setelah ini masih banyak rangkaian-rangkaian acara Pak Tuan Guru, antara lain untuk menghadiri penyembelihan hewan kurban hingga 3 hari ke depan. Apakah memang demikian Pak Tuan Guru? Ya, betul. Jadi syariat Islam perintahkan umat Islam selain untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah pada hari raya Idul Adha, tapi tidak hanya sekedar salat, akan tetapi harus dilanjutkan dengan wanhar, harus disertakan dengan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini tentu afdolnya kemarin pada saat hari raya, tetapi dalam situasi PPKM seperti sekarang ini boleh direkayasa untuk menghindari kerumunan massa. Maka di samping memang dibolehkan secara syariat 3 hari setelahnya yang dikenal dengan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu boleh melakukan penyembelihan dan pembagian serta pendistribusian hewan kurban. Penyembelihannya boleh di waktu siang, boleh juga di waktu malam. Oke, Pak Tuan Guru, dari pantauan Pak Tuan Guru ini, kalau tidak keliru Pak Tuan Guru pernah menyampaikan sebagai Satgas Covid Lombok Barat Pak Tuan Guru ya. Apakah kapasitas sekarang masih melekat Pak Tuan Guru? Masih ya? Jadi insya Allah mudah-mudahan masih. Masih ya. Dan istiqomah tentunya Pak Tuan Guru. Nah, kalau tokoh agama Togatoma kita di Lombok Barat ini insya Allah masih didengar. Bahkan terkesan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan juga aku laksanakan. Meskipun di sana sini tidak semua masyarakat bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tokoh agama dan juga tokoh masyarakat kita. Pantauan Pak Tuan Guru kemarin saat perayaan Idul Adha 1442 Hijriah. Bagaimana secara langsung begitu Pak Tuan Guru? Ketaatan masyarakat kita dalam hal prokes, protokol kesehatannya. Silakan. Ya, alhamdulillah ya, pelaksanaan PPKM terutama di wilayah Mataram, saya terus terang secara pribadi itu punya banyak pengajian ya di wilayah Lombok Barat dan di wilayah Mataram. Salah satu yang luar biasa dalam rangka penerapan PPKM ini, misalnya di Masjid Al-Mujahidin Taman Baru Mataram, kebetulan saya pengajian di sana di malam Selasa, itu mereka tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban kemarin pada hari Selasa, tetapi mereka melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya hari ini dalam rangka menghindari penumpukan massa dan juga supaya lebih mudah pendistribusian hewan kurbannya pada hari ini. Sehingga tidak semua masjid-masjid itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban sekaligus pendistribusiannya dari kemarin. Hal ini sekali lagi dalam rangka ketaatan kepada PPKM mikro yang dilakukan dan diperintahkan oleh pemerintah kita. Iya, untuk sholatnya kemarin Pak Tuan Guru ini di kampung saya pun yang notabene ada di Kota Mataram yang menerapkan PPKM darurat juga masih ada kampung yang menyelenggarakan sholat Idul Adha, tapi tentu saja ada jaraknya 1 meter seperti itu Pak Tuan Guru. Kalau di wilayah Kabupaten Lombok Barat seperti apa pantauannya kemarin Pak Tuan Guru? Di Lombok Barat memang hampir semua masjid melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid mereka. Sebagian ada yang menerapkan ketat protokol kesehatan, tapi sebagian masih ada yang abai. Salah satu contoh misalnya, alhamdulillah di pondok pesantren kami kemarin itu walaupun memang di masjid diadakan sholat Idul Adha bersama masyarakat, tetapi para guru-guru dan para pembina di pondok itu tidak ikut ke masjid. Itu dalam rangka melaksanakan PPKM itu juga walaupun jumlahnya terbatas dilaksanakan di pondok pesantren. Oke.
Ini kalau boleh tahu mobilitas warga masyarakat setelah menyelenggarakan sholat Idul Adha kemarin seperti apa Pak Tuan Guru? Apakah memang mereka selepas menyelenggarakan ini atau mengikuti sholat Idul Adha mereka langsung pulang seperti itu Pak Tuan Guru? Ya, rata-rata mereka langsung pulang dan kebetulan di beberapa masjid-masjid di wilayah Lombok Barat itu sebagian saja yang penyembelihan hewan kurbannya dilaksanakan di masjid. Ada yang penyembelihan hewan kurban dilakukan secara pribadi-pribadi di rumah masing-masing. Ada juga yang dipusatkan misalnya seperti di pondok pesantren kami kemarin itu masyarakat menyerahkan hewan kurbannya di pondok untuk disembelih, lalu kemudian pondok yang distribusikannya ke masyarakat. Oke, metode atau cara pembagian daging hewan kurban ini seperti apa Pak Tuan Guru? Apakah masih menggunakan kupon atau kemudian ada panitia-panitia kecil yang dibentuk di musola, kemudian masjid, sehingga menghindari yang namanya kerumunan ini sendiri Pak Tuan Guru? Ya, alhamdulillah kami karena sangat memahami PPKM Mikro ini atau PPKM darurat kalau yang disampaikan oleh Presiden tadi malam, itu kita yang mendatangi rumah masyarakat. Jadi kita menghindari kerumunan, jadi masyarakat kita larang untuk datang, tidak menggunakan kupon jadinya, jadi kita larang untuk datang berkerumun atau numpuk, tapi kita sendiri yang datang ke rumah mereka masing-masing. Alhamdulillah. Oke, jadi metode ataupun caranya seperti itu ya, tidak masyarakatnya yang berkumpul di titik yang selama ini ada di masjid begitu, tapi justru panitia ini yang datang ke rumah warga untuk membagikan. Kalau boleh tahu remaja-remaja masjid ataupun panitia ini banyak apa tidak, seperti apa pembagian itu sendiri Pak Tuan Guru, sehingga tidak ada lagi timbul ada yang tidak dapat dan juga ada yang dapat seperti itu hewan kurbannya kemarin. Dari pantauan dari Pak Tuan Guru dan juga warga masyarakat di Lombok Barat kemarin. Ya, jadi kalau kita lihat secara real bahwa memang ekonomi masyarakat internasional, nasional maupun lokal tentu memang agak sedikit mengalami penurunan sehingga kemudian bisa jadi penyembelihan hewan kurban itu agak sedikit berkurang, tetapi memang di beberapa masjid itu stagnan bahkan lebih banyak ya. Dalam arti begini, bahwa memang tidak semua daging hewan kurban itu bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat karena jumlahnya masih sangat terbatas. Tetapi sebagaimana kaidah fiqhiyah yang disampaikan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau semua tidak dapat, yang penting jangan sampai kemudian kalau semua tidak dapat, yang penting jangan sampai kemudian ada yang tidak dapat semua. Gitu. Artinya harus ada sebagian masyarakat yang mendapatkan bagian dari hewan kurban. Iya, kalau istilah pepatah sasak atau sesenggaknya ada, jangan sampai ada yang nganget dan jangan sampai ada yang nyengat Pak Tuan Guru ya, meminjam istilah. Iya. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu dan masyarakat bersuka cita meskipun di tengah pandemi COVID-19 ya Pak Tuan Guru. Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan saya lihat di Lombok Barat kan kebiasaan kalau setelah Lebaran itu masyarakat pada pergi ke tempat-tempat wisata ya. Tapi alhamdulillah karena PPKM ini itu hampir tidak kita temukan masyarakat yang berwisata ke tempat-tempat objek-objek pariwisata di wilayah Lombok Barat. Sebagian besar mereka berada di rumah mereka bersama keluarganya. Iya, dan tentu saja ini kabar yang tentu saja memang diharapkan seperti itu. Tapi ada kalanya memang dari pantauan Pak Tuan Guru sebagai Satgas COVID-19, memang masyarakat yang tergolong usaha kecil menengah, mereka adalah kesehariannya seperti itu. Ada juga yang komplain begitu Pak Tuan Guru. Tapi nanti kita akan bahas semua ini, kita akan jeda sebentar Pak Tuan Guru sebelum kita lanjutkan kembali di dialog kentongan dengan tema kita Idul Adha dalam penerapan PPKM Mikro COVID-19. Kami nantikan atensi Anda pendengar di kanal-kanal yang kami persiapkan di 081 802056.000 dan juga di 0370 646521 sesaat lagi. Pendengar, PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang.
Bagi pelanggar akan ditindak tegas. Siapapun, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri, di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat adalah upaya kita bersama untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari COVID-19. Disiplin 3M plus vaksinasi tetap menjadi ikhtiar kita bersama. Siap divaksinasi saat vaksin siap. Saudaraku, mari kita selalu berdoa dan ikhtiar, bekerja sama mengatasi pandemi di bumi pertiwi, seperti disampaikan Tommy Hendraji, Presiden Human Initiative, Prakru Baidika Bodi, tokoh agama Buddha, Astono Chandra, tokoh Hindu, Romo Freddy Rante Taruk, tokoh agama Katolik, Pendeta Victor Rembet, Kristen Protestan, dan Budi Setiawan, tokoh agama Islam. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu, meringankan beban, saling mendukung, saling mendoakan. Mari kita jaga pikiran kita, jangan sampai down juga karena melihat, mendengar berita-berita yang beredar pada saat ini. Bumi pertiwi saat ini sangat membutuhkan lebih banyak pembawa damai serta pemberi kasih. Terus bekerja sama dan mendukung apa yang telah diupayakan pemerintah, apa yang baik yang telah diusahakan berbagai pihak. Tetap menjaga iman, tetap menjaga akidah. Kami tahu para tenaga kesehatan yang telah berjuang demikian luar biasanya. Saling menguatkan di antara sesama. Selalu terapkan protokol kesehatan agar kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Masih dalam dialog kentongan Pro 1 RR Mataram, dan pagi hari ini kita bersama narasumber tokoh agama kita, Pak Tuan Guru Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA. Pak Tuan Guru, oke. Nanti juga kita akan bersama Pak Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Korem 162 Wirabakti, sesaat lagi, dan mudah-mudahan sedang menerima tamu, kabarnya seperti itu pendengar. Kita akan ketahui bersama Idul Adha dalam penerapan PPKM Mikro COVID-19 kemarin baru saja kita lewati. Pak Tuan Guru, dari pantauan-pantauan positif yang kemarin Pak Tuan Guru sudah lihat secara langsung bagaimana masyarakat sudah perlahan namun pasti protokol kesehatannya sudah mulai diterapkan, dan PPKM darurat ini di Kota Mataram dan 12 wilayah yang ada di Indonesia ini diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021 yang akan datang. Jadi bagi masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung dan juga tidak langsung, ya sabar-sabar aja dulu. Sebagai tokoh agama Pak Tuan Guru, silakan mungkin ada semacam statement sebelum nanti kita lanjutkan pantauan-pantauan langsung di lapangan begitu, termasuk hari ini karena masih 2 hari lagi akan ada penyembelihan hewan kurban dari masyarakat kita. Tadi Pak Tuan Guru sempat mengatakan bahwa di musim pandemi ini ada penurunan dari jumlah hewan kurban yang biasanya tahun kemarin barangkali dan tahun-tahun sebelumnya, kalau setback 2 tahun ke belakang ini, jumlah hewan kurban tidak sama dengan tahun sekarang ini Pak Tuan Guru. Ini dikarenakan barangkali posisi ekonomi masyarakat yang dalam posisi yang tadinya tarik ulur lah seperti itu. Kalau tadinya sudah diagendakan, sudah dianggarkan untuk mengikuti ataupun berkurban ini, tapi lagi-lagi ada kebutuhan mendesak yang lebih urgen lagi. Kemudian ditarik dan tidak jadi seperti itu Pak Tuan Guru. Silakan. Ya, saya mengukurnya itu dari misalnya seperti di pondok pesantren kami ya. Biasanya di pondok pesantren kami itu kadang ada 5 sapi, ada 15 kambing ya.
biasanya masyarakat itu yang mempercayakan untuk penyembelihan hewan korbannya di pondok pesantren kami. Nah, tahun kemarin, yang hari kemarin itu hanya 2 sapi dan 5 ekor kambing saja. Jadi parameternya, sekali lagi, saya lihat di pondok pesantren saya. Tetapi di beberapa wilayah di Mataram, itu subhanallah, yang kebetulan sekali lagi saya banyak mengisi pengajian di masjid-masjid Mataram, itu bahkan banyak yang mengalami peningkatan, ya. Seperti misalnya kalau di Masjid Al-Muhajirin, misalnya di BTN Perempuan Asri, itu 8 ekor sapi sama dengan tahun kemarin. Nah, yang mengalami peningkatan seperti misalnya Masjid Al-Mujahidin di Taman Baru Mataram, itu sampai 23 sapi, ya. Sampai 23 sapinya itu. Yang tahun kemarin itu nggak sampai sebanyak itu. Artinya ternyata di beberapa tempat justru tidak terlalu terkena dengan dampak ekonomi ini. Terbukti dengan kemampuan masyarakat untuk menyembelih hewan kurban. Dan tentu ini sesuai dengan ajakan baginda Rasulullah SAW. Kebetulan saya memang banyak menyampaikan khutbah dan pengajian-pengajian di wilayah Lombok dan di Mataram, bahwa saya selalu menyampaikan hadis Nabi ini dalam rangka memotivasi masyarakat untuk berkorban, terutama masyarakat yang memiliki kemampuan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrubanna musallana." Siapa yang Allah berikan kemampuan, kemudian ia tidak mau berkorban, siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki, kemudian ia tidak mau menyembelih hewan korban, maka hendaklah ia malu untuk mendatangi tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Artinya, ternyata masyarakat kita yang memiliki kemampuan itu ternyata subhanallah semangat berkorbannya itu masih tetap tinggi walaupun dalam situasi pandemi. Begitu. Oke, berarti ada yang terdampak dan ada juga yang tidak terdampak, begitu kata lainnya Pak Tuan Guru ya. Betul. Dan mudah-mudahan yang terdampak ini, sekali lagi, ini ada dampak ikutan dari mereka dalam hal distribusi ataupun transfer dari hewan kurban ini Pak Tuan Guru. Ada istilahnya walas aski yang memang diteladankan oleh junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah teladan abadi Pak Tuan Guru. Oke, Pak Tuan Guru, kita setback sedikit, khususnya meskipun ini masih dalam rangka PPKM darurat dan juga PPKM mikro, begitu. Nah, masih lumayan sekarang tanggal 21 dan 4 hari lagi insya Allah PPKM ini akan diperpanjang, begitu. PPKM darurat dalam hal ini, emphasizing ataupun penekanannya. Pak Tuan Guru, untuk UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat, begitu, ini barangkali ada yang terdampak, ada juga yang tidak terdampak. Khusus bagi yang terdampak Pak Tuan Guru, barangkali ini bagaimana mengejawantahkan semua ini. Kalau mereka tidak berjualan, mereka juga mau mengkonsumsi apa, seperti itu Pak Tuan Guru. Pantauannya secara langsung seperti apa? Khusus bagi UMKM, para pedagang kecil kita yang mengais rezeki. Ya. Pertama yang harus kita pahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa ada sebuah kaidah fikih yang dijadikan landasan syar'i oleh pemerintah ketika memberlakukan apa yang disebut dengan PPKM ini, ya, bahwa ungkapan itu mengatakan tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atas rakyatnya itu harus untuk kemaslahatan rakyat. Dan tentu PPKM mikrokah namanya, PPKM daruratkah namanya, atau dulu namanya PSBB namanya, itu semua dalam rangka kemaslahatan rakyat, dalam rangka menjaga jiwa-jiwa masyarakat Indonesia ini supaya mereka tetap sehat, supaya mereka ini jangan kena oleh virus atau pandemi corona yang sekarang sedang melanda dunia. Jadi
kepada masyarakat kita, terutama UMKM, masyarakat-masyarakat yang punya usaha kecil, usaha menengah. Memang situasi ini sangat berat. Ya, situasi ini sangat berat dan tentu bukan hanya kita saja yang mengalaminya, bahkan seluruh dunia terdampak dengan pandemi corona ini. Maka sesuai dengan pesan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Jadi memang harus betul-betul menyiapkan mental dengan banyak-banyak bersabar di tengah situasi pandemi corona yang masih melanda dunia saat ini. Jadi sabarlah, isbiru warabitu, kata Allah, bersabarlah dan terus makin ditingkatkan kesabarannya, karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sekali lagi bukan ingin menzolimi masyarakat, bukan ingin membuat masyarakat berhenti mencari nafkah, tetapi sekali lagi dalam rangka menjaga nyawa-nyawa masyarakat Indonesia, menjaga nyawa rakyat Indonesia agar kiranya terjaga dan tidak terkena oleh pandemi corona yang masih melanda dunia. Oke, sebagai tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, Pak Tuan Guru, barangkali ada mendengar sounding ataupun suara-suara dari para UMKM ini sendiri. Kalaupun barangkali tidak terlalu nyaring teriaknya, tapi minimal adalah suaranya, mau makan apa seperti itu. Nah, ini kan kita kalau seandainya ada Basnas, ada Basda yang bisa dipergunakan ketika musim PPKM darurat dan juga skala mikro ini dikhususkan bagi para pedagang. Sekali lagi, karena Pak Tuan Guru lokus ataupun lokasinya ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, begitu bagaimana mengamankan dalam tanda petik perut-perut mereka ini sehingga selama rentang waktu 2 pekan ke depan mereka tidak akan terjadi gejolak apapun, begitu Pak Tuan Guru. Ini apakah ada arah menuju ke sana Pak Tuan Guru, sehingga sekali lagi masyarakat meskipun di tengah pemberlakuan PPKM mikro dan juga darurat ini tetap merasa aman dan juga tidak terlalu merasakan dampaknya begitu signifikan Pak Tuan Guru? Ya, pertama sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Muhammad Iqbal. Ya, sahabat saya alhamdulillah agak dekat dengan beliau, di mana video beliau itu sempat viral ketika beliau datang ke para pedagang kaki lima, penjual cilok, penjual jagung, penjual nasi bungkus di jalan, sambil melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif, tidak melakukan dengan pendekatan-pendekatan yang represif. Bahkan beliau membayar barang dagangan mereka semua dengan harga yang lebih dari yang seharusnya. Itu sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Irjen Muhammad Iqbal. Dan Pak Tuan tentu Guru, memang kita sangat berharap. Pak Tuan Guru, sebelum dilanjut saya jeda sebentar ya Pak Tuan Guru. Ada dua telepon yang masuk di 646521 dan juga di GSM Pro 1. Silakan. Halo, Dialog Kentongan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, boleh tahu dengan siapa langsung disebutkan Pak? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya Abdi. Abdi di mana Abdi? Abdi dari Birung. Oke Abdi, ini ada Pak Tuan Guru kita, Pak Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA. Suaranya kecil sekali. Kecil ya? Oke, sudah sekarang? Saya langsung ke Pak Tuan Guru nih. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat melintas di Mataram sebelum Idul Adha, dan memang PPKM darurat yang diberlakukan di Kota Mataram sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat, terutama kepada para pedagang kaki lima yang harus diminta untuk tutup di jam-jam tertentu. Yang saya ingin tanyakan Bapak Tuan Guru, bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dalam kondisi kita yang begitu sulit saat ini. Mungkin tadi memang sudah dijelaskan, kita harus banyak bersabar.
Nah, bagaimana menguatkan itu sehingga kita bisa menjalani PPKM darurat ini sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terima kasih. Iya, terima kasih Abdi untuk pertanyaannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kembali, silakan sebelum kita berikan kesempatan kepada Pak Tuan Guru untuk menjawab pertanyaan ataupun statement dari Anda masyarakat. Nah, ada lagi nih, silakan. Dialog Kentongan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan dulu volume radionya. Ya, dengan Pak Metik. Silakan. Ya, seperti apa yang dikatakan Pak Tuan Guru barusan ya, walaupun keadaannya seperti ini, kita dihadapkan dengan corona, PPKM ini, namun niat berkorban saudara-saudara kita yang berpunya tidak surut ya. Di sini di Masjid Baitul Makmur ya, di Tanah Bea Otak DC ini kita ada 7 ekor sapi ya. Nah, belum lagi di masjid-masjid yang lain seperti Masjid Darul Rahman, Darul Rahim. Ya, itu aja ya. Oke. Ya. Jadi animo masyarakat tetap tinggi ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata animo masyarakat cukup tinggi untuk berkorban di tengah pandemi COVID-19. Pak Tuan Guru, ini ada satu pertanyaan yang sedikit mengusik Pak Tuan Guru dari Abdi. Ini teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat sulit seperti ini. Silakan Pak Tuan Guru untuk pencerahannya. Baik. Saya sering menyampaikan dalam berbagai kajian dan khutbah, bahkan di khutbah Idul Adha saya kemarin juga saya menyampaikan ada ungkapan bahasa Inggris mengatakan life is struggle and there is no struggle without sacrifice. Iya. Hidup ini adalah perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Oke, sacrifice-nya harus besar ya. Sacrifice harus besar. Iya. Salah satu bentuk sacrifice kita, pengorbanan kita adalah mengencangkan ikat pinggang. Sementara rela diatur oleh pemerintah dengan PPKM ini salah satu bentuk pengorbanan kita dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan jikalau kita harus belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana beliau-beliau itu secara totalitas betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil dalam situasi PPKM ini adalah bagaimana memang kita harus banyak-banyak bersabar, di mana tentu kita harus siap berkorban demi kita sedang berjuang melawan pandemi corona yang saat ini masih melanda dunia. Setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan, karena tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Begitu. Iya, jadi begitu ya, sacrifice, pengorbanan ini ya berakit-rakit dulu begitu ya. Tapi sekali lagi agak kita perluas sedikit Pak Tuan Guru. Barangkali di sini ketika situasi yang begitu sulit ada Basnas, ada Basda. Kalau seandainya di-manage, dikelola dengan baik, Basnas dan juga Basda ini tidak akan ada masyarakat yang tidak makan begitu dalam kesehariannya. Tadi Pak Tuan Guru saya sempat underline, garis bawahi, bagaimana pendekatan humanis dari Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Pak Irjen Pol Muhammad Iqbal, yang membeli dagangan dari saudara-saudara kita yang terlibat dalam UMKM ini sendiri Pak Tuan Guru. Ini ada semacam apresiasi dari Pak Tuan Guru dan kita semua mengapresiasi itu semua. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Ya begitulah keadaannya selama kurun waktu sampai dengan tanggal 25 ini sendiri. Saya ingin Pak Tuan Guru membreakdown dulu bagaimana kemudian keberadaan dari Basnas dan juga Basda di Lombok Barat untuk sedikitnya dalam tanda petik mengobati mereka-mereka yang tidak bisa berjualan ini Pak Tuan Guru. Apakah ada arah ke sana? Memang seharusnya Basnasda provinsi, begitu juga Basnas Lombok Barat ya, setiap kabupaten disinilah harus betul-betul menampakkan kepeduliannya ya. Tentu ini juga harus ada political action dari para bupati, wali kota,
ya gubernur, bukan hanya sekedar political will, ya bukan hanya sekedar political will, tapi apalagi NATO ya Pak Tuan Guru ya, not action talk only begitu ya. Okay. Ya dibutuhkan political actionnya. Jadi tidak ada artinya lembaga-lembaga yang dimiliki oleh ini kan lembaga seperti Basnas itu kan lembaga pemerintah non struktural ya, lembaga pemerintah non struktural, maka memang sangat ditentukan oleh arah kebijakan para pimpinan Basnas yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Dan alhamdulillah kalau di provinsi saya melihat pimpinan Basnas provinsi kebetulan banyak teman-teman dekat saya di sana. Nah, bagaimana itu, juga di Lombok Barat seperti itu pergerakannya? Banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, ya terkecuali misalnya ke pondok-pondok pesantren, kepada guru-guru yang honorer yang bukan guru-guru tetap. Itu alhamdulillah ya, karena kebetulan kita sering berkoordinasi dengan mereka sehingga kita tahu bagaimana kebijakan dan bantuan yang mereka berikan. Kalau di Lombok Barat saya belum mohon maaf belum mendengar ya, belum tahu apakah memang ada apa enggak, tapi mudah-mudahan tadi saya share acara ini di grup-grup Majelis Ulama Lombok Barat, di mana di situ juga banyak pimpinan Basnas Lombok Barat ada di situ. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara kita ini, sehingga kemudian lebih tergerak hatinya untuk bisa membantu masyarakat, terutama masyarakat kita yang sangat-sangat terdampak, para UMKM, para pedagang kaki lima. Dan alangkah baiknya, mohon maaf pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa para pejabat-pejabat kita ya seperti Kapolda, Dandim, Kapolres, Bupati, Wali Kota itu mengikuti jejak yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat itu. Iya, satu teladan jauh akan lebih baik dari 1000 kata-kata Pak Tuan Guru ya. Iya, Pak Tuan Guru, tadi ada semacam apresiasi Pak Kapolda ini sempat memberi dagangan mereka bahkan dengan harga yang lebih karena mungkin hari ini mereka berjualan. Tapi saya juga mendengar sih hari ini berjualan pukul 17.30 lah keluarnya. Nah, jam 8 malam atau pukul 20 ini sudah harus istilahnya ditutup dagangannya begitu. Nah, apakah dalam rentang waktu yang beberapa jam ini mereka sudah mendapatkan pembeli ataupun customer ataukah sama sekali belum? Nah, ini menjadi permasalahan. Otomatis modal yang tadinya diharapkan dapat mendapatkan keuntungan ini dimakan sendiri dan ujung-ujungnya adalah bagaimana dengan anak dan juga istri mereka. Ini masalah urusan perut, urusan domestik Pak Tuan Guru. Mudah-mudahan sekali lagi dengan Pak Tuan Guru men-share acara ini begitu, ada gayung bersambut yang kita inginkan. Ada pertalian begitu. Tidak hanya di level provinsi, kalau di level provinsi sering sekali saya mendengar untuk mereka-mereka yang terbantu dari Basnas dan juga Basda ini begitu. Inginnya di 10 kabupaten kota akan lebih bergerak yang sama, seirama bergeraknya begitu. Jadi sekali lagi ketika masyarakat memilih ingin bantuan secepatnya untuk operasi dan lain sebagainya, ini bisa di cover oleh Basda dan juga Basnas ini Pak Tuan Guru. Ya sekali lagi ini adalah upaya Pak Tuan Guru ya, tidak serta-merta seperti itu dan mudah-mudahan kita harapannya ini bisa segera. Di kesempatan berikutnya kami sudah terhubung rupanya dengan narasumber kita, Pak Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Korem 162 Wirabakti. Assalamualaikum Pak Ahmad Rizal Ramdhani. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, jelang siang. Tuan Guru Taisir. Iya, saling bersapa dulu. Bisa saling isi halo dulu. Rindu sama Pak Jenderal ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih sehat, panjang umur. Mudah-mudahan NTB cepat keluar dari situasi darurat dan PPKM Mikro yang sekarang diterapkan oleh pemerintah kita Pak Danrem. Iya. Amin. Oke. Mohon izin Pak Tuan Guru, saya ke Pak Irjen Brigjen TNI Rizal Ramdhani dulu. Minal aidin wal faizin Pak Rizal Ramdhani. Minal aidin wal faizin Mbak, selamat pagi. Oke. Pak Danrem, ini topik kita kan Idul Adha dalam penerapan PPKM Mikro COVID-19 dan tentu saja personil Pak Danrem ini
ada di garda terdepan. Pantauannya kemarin seperti apa Pak Danrem? Alhamdulillah Mbak, izin perlu kami laporkan ke Mbak dan Tuan Guru serta pemirsa sekalian yang berbahagia pendengar RRI bahwa Nusa Tenggara Barat juga hampir sama dengan wilayah-wilayah lain mengalami kenaikan tingkat positif COVID yang cukup tinggi. Dulu kira-kira sebelum rame-ramenya COVID ini 2 atau 3 bulan yang lalu itu average-nya rata-rata penambahan COVID-nya di NTB itu maksimal 30 sampai 50 orang yang positif. Nah sekarang satu NTB ini Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dalam minggu-minggu terakhir ini mencapai di atas 200 orang. 200 orang per hari ya? 200 orang per hari. Nah, karena peningkatan penambahan yang cukup signifikan, mencapai lebih hampir 500%, kondisi ini maka khusus untuk wilayah Kota Mataram, karena penambahannya cukup tinggi, sehingga diperlakukan PPKM darurat, karena sudah masuk level 4. Nah, ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, dengan kondisi tersebut, perlu kami informasikan kepada pendengar maupun pemirsa yang berbahagia, perlu adanya satu kata, satu niat, dan satu perilaku yang sama, yaitu mematuhi semua protokol COVID-19 demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Yang mana kita ketahui bersama bahwa NTB saat ini sudah masuk varian baru. Ya, varian Delta ini sudah masuk ke wilayah kita. Yang mana varian Delta ini tingkat penularannya lebih cepat inkubasinya dan lebih ganas izin Mbak. Oke. Sehingga perlu adanya langkah-langkah progresif untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, syukur alhamdulillah di situasi pandemi ini yang membanggakan kita, angka kematian kita turun, Mbak. Oke. Ya. Nah, yang kita takutkan kan kalau banyak positif terus banyak yang meninggal. Ini yang kita takutkan. 200 ya per hari ya. Syukur alhamdulillah dalam beberapa minggu ini memang penambahannya cukup tinggi, 200 antara 200 sampai 250. Namun yang meninggal itu sekarang malah turun. Rata-rata sekarang 2 atau 3 bahkan satu provinsi kita. Nah, ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan kita lebih baik dan upaya-upaya pencegahan protokol kesehatan juga lebih baik. Oke. Kemudian perlu kami laporkan, Mbak. Silakan, Pak. Untuk situasi ya yang paling menjadi center of gravity kami dalam proses penanganan COVID ini, baik dari TNI maupun Polri, dalam ini Polda Nusa Tenggara Barat, adalah Kota Mataram dengan Lombok Barat. Karena jumlah peningkatannya yang cukup signifikan. Jadi 2 wilayah ini yang sedang kami garap, kami support baik dari TNI maupun Polri, khususnya dari Korem maupun Polda, agar meminimalisir angka penambahan COVID-nya. Jadi kalau di aturan dari Kementerian Kesehatan, apabila tracing-nya banyak atau testing-nya banyak, itu suka nggak suka, mau nggak mau, akan meningkatkan jumlah yang positif, Mbak. Jadi sekarang kita sering melakukan sidak-sidak testing maupun tracing di tempat-tempat umum. Tujuannya, hari ini termasuk ya, Pak Danrem? Gimana, Mbak? Termasuk hari ini ya, sidaknya? Terus, Mbak. Dari seluruh kabupaten kota kita melakukan tracing dan testing. Nah, kita alhamdulillah melakukan itu, tujuannya apa? Untuk mendeteksi sedini mungkin wilayah-wilayah mana, titik-titik mana yang rawan penyebarannya yang tinggi. Nah, kemudian setelah dapat datanya,
mereka pertama kita gunakan rapid antigen dulu, Mbak. Apabila reaktif, maka kami tindak lanjuti dengan pelaksanaan PCR atau swab. Nah, setelah pernyataan swab itu dinyatakan positif, maka kami pilah-pilahkan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien yang dinyatakan positif. Apabila pasiennya dalam kondisi kesehatannya yang berat, dalam arti memiliki komorbid, penyakit bawaan, dan kondisinya lemah, maka kami langsung rujuk ke rumah sakit COVID, yaitu di RSUD Mataram maupun RSUP Provinsi. Kemudian namun apabila kondisi pasien nyatakan positif ini dalam keadaan segar dan tidak membahayakan, maka kami dengan jajaran menempatkan beliau-beliau itu di tempat isolasi yang terpadu yang disiapkan di masing-masing desa ataupun di masing-masing kabupaten kota. Nah, kami siapkan di sini sesuai dengan perintah Bapak Pangdam, semua desa wajib memiliki tempat-tempat isolasi terpadu yang disiapkan oleh masing-masing desa, dan minimal di situ ada juga posko terpadu dari masing-masing PPKM mikro yang ada di masing-masing desa. Oke, Pak Nah, Danrem. ini yang kami lakukan. Iya, dari hasil sidak ini barangkali pengejawantanya pasti ada hasil-hasilnya begitu. Boleh diungkapkan fakta di lapangan seperti apa hasil sidak yang selama ini sudah dipilah-pilah begitu Pak Danrem? Betul, Mbak. Rata-rata emang bervariatif, tidak di semua kabupaten kota persentasenya sama. Namun memang yang lebih tinggi itu terjadi di Mataram. Nah, di Mataram ini persentase apabila kita melaksanakan sidak, itu yang positif hampir mencapai sekitar 20% sampai dengan 25%. Namun untuk yang di luar Mataram itu di antara 10 sampai 15% yang positif. Nah, ini yang kami dapatkan data realnya. Namun kondisi-kondisi ini tidak masalah, Mbak. Positif tidak masalah, yang penting sembuh, Mbak. Oke. Itu yang diharapkan dari pemerintah. Dan kami juga saat ini terus melakukan kegiatan vaksinasi massal, Mbak. Nah, buktinya sampai hari ini vaksin kita rata-rata sudah habis untuk disalurkan kepada seluruh masyarakat. Dan kami sedang menunggu datangnya vaksin tahap berikutnya yang akan kami vaksin kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Mbak. Oke. Karena vaksin yang saat ini baru mencapai sekitar 17 atau 18% dari jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat, Pak. 17 sampai dengan 18%, berarti belum ya, Pak Danrem ya? Oke. Pak Tuan Guru, apakah ada ingin bertanya? Bukan saya saja yang bertanya nih, tapi Pak Tuan Guru barangkali ingin saling sapa, say hello dulu dengan Pak Danrem. Silakan Pak Tuan Guru. Untuk masyarakat Lombok Barat, misalnya? Alhamdulillah Dandim di Lombok Barat sama jajarannya, Babin Kamtibmas maupun Babin Kamtibmas, ya Babin-Babinsa yang ada di wilayah desa-desa Lombok Barat itu luar biasa bergerak di bawah pimpinan Dandim dan Pak Danrem khususnya, dan alhamdulillah mereka kami lihat sangat-sangat edukatif dan sangat persuasif. Tidak ada yang melakukan pendekatan yang sifatnya represif ya. Terima kasih kepada Pak Danrem. Ya, Tuan Guru. Ya, ini moga pendekatan-pendekatan seperti ini harus tetap dikedepankan. Jangan sampai kemudian represif yang kemudian berakibat ke chaos di tengah-tengah masyarakat. Iya, jangan sampai chaos seperti itu Pak Tuan Guru. Saya ingin penekanan sedikit dari Pak Danrem 162 Wirabakti. Ada disebutkan Center of Gravity Pak Danrem. Ini kira-kira Center of Gravity ini untuk penerapannya sendiri apakah selesai PPKM, selesai juga center ini Pak Danrem?
Baik Mbak Ajin, kenapa saya sampaikan namanya Center of Gravity? Barangkali bisa lebih dijelaskan. Center of Gravity itu adalah titik yang paling utama yang harus kita selesaikan, Mbak. Jadi kalau kita bertempur, kita berperang, kalau zaman Nabi juga, Nabi Muhammad juga dulu menentukan Center of Gravity-nya mana, sasaran pokoknya, sasaran utama. Sasaran tembaknya lah seperti itu ya? Ya, mengalahkan musuh itu bagaimana. Nah, Center of Gravity COVID di NTB ini di Mataram, Mbak. Karena mohon maaf, semua kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan, semua adanya di Kota Mataram. Maka lalu lintas perorangan ataupun kelompok itu sangat banyak di Mataram. Nah ini kami dengan jajaran Polda Nusa Tenggara Barat tidak akan bosan-bosan dan tidak akan kendor. Ya, saya sampaikan tidak akan kendor untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak banyak melakukan mobilitas di wilayah Mataram ataupun di masing-masing kabupaten kota. Karena makin banyak kita melaksanakan mobilitas, pergerakan keluar rumah dan lain sebagainya, potensi kita terinfeksi virus COVID-19 akan lebih tinggi dibanding kita tidak melakukan mobilitas ataupun aktivitas di luar rumah. Nah, itulah saya sampaikan Center of Gravity-nya di Mataram, yang pertama. Yang kedua, kenapa Center of Gravity-nya di Mataram? Karena tingkat penularan Mataram sampai dengan hari ini yang terkonfirmasi positif itu hampir mencapai 83 orang. Kalau tidak salah, saya ambil datanya dulu, saya lupa nih. Oke, hampir mencapai 83 orang, mohon maaf. Dan kemarin bahkan mencapai 100 lebih. Ini yang menjadi menurut kami cukup mengkhawatirkan. Maka pandangan kami selaku aparat pemerintah sangat mengkhawatirkan. Karena yang biasanya Mataram itu hanya 20, 30, atau bahkan 15, ini sekarang hari ini mencapai penambahan yang positif 83 orang dan kemarin bahkan lebih dari 100 orang. Banyak Pak ya, dan ini tentu saja sebagai sebuah barometer bagaimana kemudian PPKM darurat dan juga mikro ini terus digalakan dan juga agak lebih strict. Nah, ini berbicara mengenai 100 sekarang 83, ada tingkat kengeyelan masyarakat tidak di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini Pak dan Rem? Tingkat apa Pak? Ngeyel dalam tanda petik, jangan berkumpul dulu begitu ya. Ya, jadi ya memang biasa kami selalu berupaya pendekatan dengan cara yang persuasif. Dan kami juga mohon izin dalam proses kegiatan sosialisasi ini juga dibantu oleh tuan-tuan guru, Mbak. Iya, termasuk tuan guru kita sekarang ya. Juga tidak bosan-bosan, beliau membantu kami dalam mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Begini Mbak ceritanya Mbak. Boleh, kalau silakan. Kami tentara saja sama polisi atau Pemda saja yang bicara masalah protokol kesehatan, itu kurang manjur Mbak. Jadi lebih manjur lagi kalau yang bicara tuan-tuan guru Mbak. Iya, Pak Tuan Guru. Karena apa? Karena kalau yang bicara tuan guru, masyarakat NTB ini pasti diikuti Mbak. Sami'na wa ata'na ya, aku dengar aku laksanakan Pak Tuan Guru ya. Karena kalau tuan guru yang menyampaikan itu nanti konotasinya ini pasti masuk surga. Tapi kalau tentara yang menyampaikan belum tentu masuk surga, katanya bilang begitu Pak. Jadi makanya kami juga melibatkan teman-teman MUI, tokoh-tokoh agama dalam hal ini untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan. Dan sekarang, mohon maaf Mbak, sudah saya laksanakan juga upaya yang lebih disiplin lagi dengan melakukan sidang di tempat, Mbak. Ada sidang di tempat. Sejak kapan itu Pak Danrem? Sudah kami berlakukan 2 hari ini, Mbak. Kira-kira lokusnya di mana sidang di tempat itu Pak Danrem? Ada titik-titik tertentu sebagai lokus atau lokasinya? Jadi kami melaksanakan operasi penertiban, ini dibantu juga oleh teman-teman pengadilan. Iya.
pengadilan negeri, beliau kita libatkan dalam proses pendisiplinan. Karena ada beberapa titik-titik yang membandel, sudah beberapa kali ditegur, ya. Masih juga ya. Tapi masih bandel, ya mau nggak mau, langsung kami berikan hukuman disiplin. Ya, hukuman bukan peringatan lagi, Pak, langsung diberikan penjatuhan hukuman. Seperti apa misalnya, Pak Danrem? Jadi denda, Mbak, nggak pakai masker, dikenakan perda berapa, kena hukumannya berapa. Seperti itu, Mbak, kami lakukan. Oh, sudah berarti 2 hari ini ya? Sudah, termasuk tempat-tempat kafe-kafe ataupun warung-warung yang melewati batas waktu penjualan di atas pukul 20.00, langsung diberikan sanksi di situ, Pak. Tahan dulu Pak Danrem ya, ini satu penelpon terakhir dulu kita terima. Boleh ya Pak Danrem ya? Halo? Dialog Kentongan? Iya, waalaikumsalam. Silakan langsung dengan siapa Pak? Hajayati. Iya, Ibu Hajayati, langsung saja to the point karena waktu. Ya, pada Bapak narasumber. Ada Pak Danrem, beliau ini ada Pak Tuan Guru. Prima sehingga bisa mengatasi NTB tidak seperti daerah lainnya. Kecolongan ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita bisa satu bahasa di dalam tujuan kita bersama sehingga jangan sampai terjadi overload rumah sakit. Karena kita semua menderita. Fasilitas tidak ada, tenaga tidak ada, sementara pasien bertambah-tambah. Jadi preventif itu dan promotif itu paling penting. Jangan sampai mengalami tindakan kuratif, itu yang dicegah. Oleh karena itu masyarakat kita waspadalah dan patuhlah kepada pemerintah yang sudah membanting tulang memikirkan masyarakatnya. Baik. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak kita ini diberi kekuatan kesehatan, Bapak Tuan Guru juga, sehingga kejadian data Mataram sekarang ini seperti ini tidak berlanjut menjadi lebih buruk. Oke, baik Bu Hajayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena seorang dokter gigi, jadi preventif dan juga promotif yang dikedepankan. Tapi tadi satu kata, satu niat, dan satu perilaku yang sudah disampaikan oleh Pak Danrem, saya quote Pak Danrem ya. Dan kalaupun masih ada yang balelo, masih ada yang bekeh-bekeh bahasa sininya, jangan sampai bekeh-bekeh. Sekarang sudah ada sidang di tempat ya, kalau tidak pakai masker dan juga berkerumun, ini bakal kena denda. Waktu juga yang akan segera menyudahkan kita di dialog Kentongan di pagi hari ini. Ada barangkali closing statement yang disampaikan Pak Danrem, silakan. 2 menit. Closing statement kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang kami cintai dan kami banggakan. Kami mohon di segala hormat agar mematuhi seluruh protokol kesehatan. Intinya menurut Tuan Guru Taisir harus diawali dengan niat, hati yang tulus dan ikhlas, ibadah untuk keselamatan keluarga kita masing-masing, sehingga tidak melanggar aturan protokol kesehatan. Itu yang paling utama. Karena apa? Semuanya diawali dari niat. Dari niat, dari hati kita masing-masing, untuk sama-sama kita mempedomani protokol kesehatan. Seperti kalau Pak Tuan Guru sampaikan, kalau di Muslim itu kalau kita mau sholat, kita pasti diperintahkan untuk wudhu. Wudhu dulu, cuci tangan, membasuh muka dengan bersih dan bersuci lah istilahnya. Sama dengan protokol COVID ini. Protokol COVID juga sama intinya. Apa yang diajarkan umat Muslim itu sama persis dengan protokol COVID. Jadi kami mohon dengan segala hormat pada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat agar diniatkan dari hati pribadi masing-masing untuk tidak melanggar protokol COVID-19. Demikian closing statement kami, dan tolong kami dibantu doanya untuk terus semangat dan tidak kendor membantu dan menyelamatkan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya genapkan dengan Pak Tuan Guru 2 menit juga. Silakan Pak Tuan Guru. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemerintah kalian. Maka saya mengajak, mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Barat seluruhnya
untuk mari kita komitmen membantu pemerintah bersama-sama dalam rangka mengatasi pandemi corona yang masih melanda Indonesia, Nusa Tenggara Barat khususnya, dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Begitu juga yang dipesan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Kalian harus menjadi masyarakat yang mendengar dan mau taat, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak hitam. Kalau memang dia sebagai pemimpin kalian, taat dan dengarkanlah mereka. Maka dalam rangka hifzun nafsi, dalam rangka menjaga jiwa-jiwa yang ada di masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, mari kita memperhatikan protokol kesehatan ini supaya kita tidak jatuh dalam kebinasaan sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Ketika kita tidak memperhatikan protokol kesehatan, itu bagian dari menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, dan itu dilarang dalam agama. Terima kasih Pak Tuan Guru. Ya. Terima kasih Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ujung dari jumpa kita pendengar di majalah Dialog Kentongan, masih bersama kami di sini. Terima kasih Pak Danrem 162 Wirabakti, Pak Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani untuk waktunya bersama kita di sini. Selamat bertugas kembali Pak. Mudah-mudahan hari ini terus menurun dan melandai angka-angka dari COVID-19 ini. Pak Tuan Guru, terima kasih juga, selamat melanjutkan aktivitas barangkali di pagi hari ini. Salam sehat Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat. Oke. Semangat. Iya. Demikian pendengar Pro 1 RR Mataram, kami tuntaskan jumpa kita untuk hari ini di Dialog Kentongan. Tentu saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan jumpa kembali di Dialog Kentongan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.